Oke, selamat datang Ibu untuk demo bagian pertama yaitu bagian connectivity untuk kelompok 24 dari kelompok 24. Saya Pramudia mewakili teman-teman saya untuk melakukan demo. Nah, kita di sini bakal melakukan demo dulu yaitu mengenai connectivity, yaitu ping ke gateway, ping ke antar divisi, ping antar gedung dan ping ke web servernya. Nah, di sini aku ambil contoh aja dari ping dari divisi 0 dari divisi A. Nah, kemudian kita coba ping ke gateway-nya dulu, gateway divisi A. Ini 10.24 24.0.1. Oke, mantap, berhasil. Lanjut ke antar divisi yaitu ke gateway-nya divisi B. Ping 10.24.0.65. Oke, berhasil. Lanjut ke antar gedung, itu ke router gedung B. 24.0.1. Oke, mantap, berhasil. Lanjut ke ping ke web server. Oke, berhasil juga. Nah, untuk pembuktian dengan cara lain, coba kita pakai ini. Sama divisi berhasil. Oke, kita lihat dulu hasil yang tadi. Berhasil. Ke antar divisi berhasil. Oke, biasanya pertama memang ada. Oke, berhasil. Dan ke server. Oke, berhasil juga. Oke, sekian untuk demo pertama bagian connectivity. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu mengenai demo bagian akses domain. Di sini bakal ngecek ke akses domain kelompok 24.com dari masing-masing perwakilan divisi A, B, C, D. Kita dari divisi A dulu. Oke, kita ketik kelompok 24.com. Oke, berhasil dari divisi A. Dari divisi B. Oke, berhasil juga dari divisi C. Kelompok 24.com. Oke, berhasil. Dan terakhir dari divisi B. Oke, berhasil juga. Tugas besar dengan komunikasi darat. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke demo ketiga yaitu make address table ya. Di sini bakal dilihatin, bakal kami perlihatkan gimana make address table pada setiap switch. Ada 6 switch. Nah, masuk ke bagian CLI, habis itu nanti kita ketik enable, habis itu ke show make address table. Nah, ini untuk switch divisi A. Ini hasilnya. Make address table ya. Kita lanjut ke switch 1 divisi B. CLI enable show make address table. Oke, muncul juga.
Lanjut ke switch 2 divisi B, show address table. Oke, ada juga ini dia switch divisi C. Oke, ada juga step 1 divisi D. Oke, ada juga oke, sip. Nah, dimana switch itu dia bakal menyimpan MAC address perangkat yang terhubung, yang dimana tuh nanti itu dia bakal untuk nentuin jalur forwarding frame-nya. Si switch itu dia buat nyimpannya itu. Tuh. Oke, untuk demo bagian ketiga, bagian MAC address tables, yang ibu nanti bakal dilanjutin ke demo keempat, yaitu ERP table-nya. Nah, oke, lanjut ibu, kita ke bagian demo keempat, yaitu mengenai ERP table-nya. Jadi ERP table itu bisa dicek lewat PC atau enggak di routernya. Cuma di sini bakal saya cek lewat si routernya dulu, lewat routernya aja. Itu ke router gedung A, kemudian ke PLI, baru nanti kita ketikkan ini ada ke show ERP. Oke, ini dia hasilnya. ERP gedung A juga ada, ini dia hasilnya. Lanjut ke ERP gedung D. Kalau router gedung D, oke, muncul juga. Gedung D. Oke, lanjut ke router ini, server. Oke, ada juga ini ERP table-nya, internet. Nggak ada, karena dia nggak ada ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk ERP table itu dia hanya ada di router server, router gedung A sama router gedung B. Salah nama gitu. Nah, udah. Oke, untuk demo keempat mengenai ERP table sekian. Oh ya, kelupaan tadi untuk ERP itu dia gunanya buat apa sih? Gunanya itu dia buat nerjemahin IP address menjadi MAC address gitu. Oke, untuk demo keempat ERP table nanti bakal dilanjutin ke routing table ya. Saya masuk ke demo kelima, yaitu mengenai routing table ibu. Jadi sini bakal kita lihatin gimana routing table dari setiap router yang ada. Nah, kita mulai dari router gedung A, karena sudah masuk ke mode router tadi. Jadi aslinya itu harus uh, harus dimasukin dulu enable, baru karena tadi ini masih sisa untuk show ERP tadi, jadi kita tinggal ketik aja show IP. Nah, ini ada yang perlu kita lihat itu yang di bagian R nya aja, bagian R nya. Oke, lanjut ke router gedung B. Router gedung B, terus nah ini dia
Kita fokus ke bagian yang RR-nya aja. Oke, lanjut ke router servernya. Oke, root. Oke, muncul juga nih. Fokus ke bagian yang ada huruf R-nya aja. Di mana huruf R ini dia menandakan bahwa itu RIP-nya berhasil dibuktikan lah, berhasil dimunculkan gitu atau dibuktikan. Putar internet, apakah ada? Nah ini dia, nggak ada. Karena kita nggak pakai RIP di sini, nggak pakai si demi buktinya, nggak pakai RIP-nya. Karena sesuai ketentuan yang ada di tugas besarnya. Tuh. Nah, si R itu tadi itu RIP root, habis itu C-nya kalau yang tadi itu merupakan connected root, kalau si L-nya itu dia local rootnya. Tuh. Tapi yang tadi perlu kita fokus lihat itu di bagian R-nya aja, si RIP rootnya, yaitu si hasil apa ya, hasil belajarnya si RIP-nya gitu. Oke, kita lanjut ke demo ke berapa nih? Ke-6, yaitu bagian DNS dan HTTP. Nah, untuk caranya gimana? Kalau pertama kita pencet dulu ke bagian simulation. Bagian simulation habis itu ke edit filters, ke IPv4-nya kita pilih DNS aja karena kita cuma mau lihat gimana DNS sama chat MIIC itu centang aja di bagian HTTP-nya aja karena kita cuma mau melihat dari dua hal tersebut aja. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu PC, contohnya PC ini deh, ini PC 2. Ini tadi udah PC 2, habis itu kita ketik domain milik kita tadi itu berapa. Kalau untuk kami kan kelompok24.com, kita pencet go, nanti di sini udah mulai. Nah, baru kita play, baru nanti ini kita sambil lebarin dulu. Nah, jadi sambil itu Bu, sambil saya jelasin. Nah, jadi sebelum halaman web itu bisa diakses, si kliennya itu dia bakal terlebih dahulu lah mengirimkan si DNS request-nya itu buat nerjemahin domain kelompok24.com itu jadi alamat IP server. Yang dimana DNS servernya itu kemudian bakal ngirimin DNS reply-nya yang berisi alamat IP tujuan. Nah, ini nih. Nah, itu DNS-nya. Nah, kemudian kita forward. Nah, setelah DNS-nya, setelah apa ya? Setelah DNS-nya selesai, itu dia bakal muncul si HTTP yang dimana setelah memperoleh alamat IP server, si kliennya itu dia bakal ngirimin HTTP request buat minta halaman web, webnya, yang dimana nanti servernya itu dia bakal ngirimin HTTP response yang isinya itu dia halaman web yang ditampilin pada si browsernya itu. Nah, ini gitu. Nah, itu penjelasan dan demo HTTP bagian HTTP dan DNS. Sekian, lanjut ke demo terakhir yaitu mengenai TCP dan UDP simulation. Oke, kita lanjut ke demo terakhir yaitu bagian TCP dan UDP. Kita fokus ke bagian TCP dulu. Nah, jadi pertama kita ke edit filtersnya dulu. Nah, di sini yang perlu kita centang itu hanya bagian HTTP dan TCP aja. IPv4, IPv6, dan MIIC itu yang perlu dicentang cuma HTTP sama TCP aja. Fungsinya buat apa? Biar mempermudah kita saat nanti melakukan filter. Biar hanya dua hal itu aja yang ditampilkan nanti ketika kita mengenerate trafficnya. Nah, kemudian kita masuk
ke salah satu PC, ambil aja PC satu, kemudian masuk ke browser, kita pencet Google, kita pencet play. Nah, nah aku di sini ya di pause aja dulu biar enak untuk nanti menganalisisnya. Kita cek salah satunya untuk bagian outbound PDU details. Nah, di sini bagian TCP-nya nih, source port 1028 sama destination port 80. Nah, yang dimana HTTP apa ya? HTTP HTTP ini dia memakai protokol TCP pada layer transportnya. Nah, yang dimana karena kenapa sih HTTP itu dia pakai protokol TCP pada layer transport itu karena dia butuh komunikasi yang handal, yang dimana TCP itu dia bisa mastiin data itu benar-benar connection oriented atau ACK lah, atau acknowledgement. Nah, kemudian eh, source port 1028 itu tuh artinya apa sih, itu tuh port sementara yang digunakan sama PC sebagai pengirim gitu. Nah, kalau destination port itu dia berarti port tujuan pada server yang menerima layanan HTTP. Nah, itu bisa diterusin. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian DN, ke bagian UDP simulation. Nah, kalau untuk bagian UDP simulation kita reset dulu berarti, kita reset, kita edit filternya, kita pilih bagian UDP aja sama bagian RIP. Nah, ya. Nah, kalau udah baru nanti kita simulasi lagi. Oke, kita kliklah salah satu paketnya gitu. Nah, baru kita masuk ke PD information, ke outbound-nya, baru kita masuk ke source port-nya sama destination port-nya. Yang dimana RIP ini, kenapa kita ada mencari RIP? Karena RIP itu dia pakai protokol UDP, ada layer transportnya juga. Nah, beda nih sama si TCP. Si UDP itu dia nggak perlu pembentukan koneksi, jadi apa ya, jauh lebih ringan dan cocok lah buat digunain untuk pertukaran informasi routing yang apa ya, secara terus-terusan atau continue gitu. Nah, kemudian eh, apa sih itu, eh, source portnya 520, destination portnya. Nah, jadi RIP itu dia pakai UDP port 520 untuk tukeran informasi routing antar routernya. Nah, itu. Nah, terus kenapa RIP itu dia pakai UDP? Uh, karena RIP itu dia cuma ngirim update routing secara berkala atau secara kontinu dan gak butuhin mekanisme koneksi yang kayak TCP itu. Jadi ya kayak tadi aku bilang, jadi kayak UDP itu dia jauh lebih ringan. Tuh. Oke, sekian untuk simulasi pada bagian TCP dan UDP dan simulasi dari kelompok 24. Kurang lebihnya aku mau kelompok 24, mohon maaf dan terima kasih.